Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan kali ini, saya Siwi Widyastuti SPD, calon guru penggerak angkatan 10 dari SDN 1 Ukir Kecamatan Saleh, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, akan memaparkan kesimpulan dan refleksi dari pemikiran Ki Hajar Dewantara pada tugas koreksi antar materi modul 1.1. Saya akan merefleksi diri melalui 3 pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Yang kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul ini? Dan yang ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Baik Bapak Guru hebat semuanya, saya percaya pada murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1. Yang pertama, guru dapat memerintahkan apapun kepada murid dan murid selalu mengikutinya. Kedua, guru mendominasi pembelajaran. Dalam pembelajaran saya terlalu banyak berceramah dan siswa hanya duduk, diam, dan mendengarkan. Tiga, pembelajaran berfokus pada keutamaan aspek kognitif anak. Di sini, bahwa pendidikan bukan hanya soal mentransfer ilmu saja, tetapi ada aspek lain yang harus diperhatikan dalam proses pembelajaran. 4. Guru kurang memahami karakteristik anak. Di sini saya cenderung menyamaratakan kemampuan anak dengan melakukan pembelajaran sesuai dengan zona nyaman saya tanpa memperhatikan keberagaman yang dimiliki oleh murid. 5. Siswa pasif dan motivasi belajar rendah. Di sini saya sebagai pendidik sering merasakan saat menjelaskan materi kepada mereka lesu, tidak bersemangat. Kemudian saat saya bertanya apakah ada pertanyaan, mereka hanya diam dan saling memandangi antar teman. Setelah saya mempelajari modul 1.1 yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya antara lain, setiap anak memiliki kodrat alam sehingga setiap anak itu unik. Kemudian, guru bukan merupakan satu-satunya sumber belajar. Di sini apapun yang ada di sekitar kita bisa digunakan sebagai sumber belajar murid. Jadi anak bebas memilih sumber belajar dari mana, apa yang mereka gunakan untuk belajar. Karena tugas guru hanya menuntun, mengarahkan dan menjadi fasilitator. Dengan pembelajaran yang berpusat pada anak akan menjadi lebih aktif karena terlibat dalam proses pembelajaran. Saya dapat lebih menghargai karakteristik belajar anak. Anak terlahir berbeda. Setiap individu memiliki keunikan dan memiliki bakat sendiri sebagai objek dalam pembelajaran di kelas. Tidak luput dari tugas pendidik adalah menuntunnya agar dia dapat mengembangkan kodrat alam tersebut sesuai dengan kodrat zaman. Selain itu, saya dapat merubah perilaku saya antara lain mengemas pembelajaran secara menarik agar motivasi belajar siswa meningkat. Kemudian, seorang pendidik harus memerdekakan pembelajaran. Contohnya, memberikan kebebasan kepada anak untuk menyelesaikan tugas sesuai dengan minat, bakat, dan kreativitasnya masing-masing. Sebagai seorang pendidik juga harus cermat dalam melihat bakat anak yang menuntun sesuai kodratnya melalui observasi, guru wawancara, dan pendekatan personal agar lebih dekat dengan murid. Kemudian agar kelas saya mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, penerapan yang akan segera saya lakukan di kelas antara lain: 1. Merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. 2. Menerapkan
menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya setempat. Hal ini penting untuk diterapkan kepada anak-anak sekarang ini mengingat perkembangan zaman karena banyak sekali anak-anak yang hilang nilai-nilai budayanya. 3. Menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Konsep merdeka belajar mengajarkan kita bagaimana seorang pendidik dapat memberikan kebebasan kepada anak untuk dapat berekspresi atau pengetahuan agar mampu menghasilkan ide-ide kreatif inovatif dari mereka. 4. Pembelajaran yang mengutamakan aspek budi pekerti. Di sini, pembiasaan-pembiasaan baik akan selalu saya teladankan kepada siswa tentang bagaimana mereka bersikap agar menjadi pribadi yang lebih baik. 5. Menerapkan sistem AMONG, yaitu pendidikan yang menuntun, bukan menuntut. Tidak lagi menuntut, tetapi menuntun. Kita sebagai pendidik berperan sebagai AMONG dalam penerapannya di kelas sesuai dengan pemikiran pendidikan Ki Hajar Dewantara. Kita menerapkan pola ASIH, asuh dan asah. Dan yang terakhir ke-6, pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, kodrat anak adalah bermain. Saya akan mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran agar suasana di kelas menjadi menyenangkan. Kesimpulan yang dapat saya sampaikan yaitu dasar-dasar pemikiran dari Ki Hajar Dewantara harus segera kita terapkan dalam proses pembelajaran di kelas ataupun di sekolah. Di antaranya, pendidikan adalah menuntun anak sesuai dengan minat dan bakatnya. Kemudian bisa dikatakan pendidikan bukan hanya ilmu akademis saja, namun perlu penanaman budi pekerti yang baik. Dan pendidikan sejatinya adalah berhamba pada anak. Jadi, sebagai pendidik, implementasi saya dalam pembelajaran dapat menciptakan iklim belajar yang kondusif agar murid merasa nyaman selama proses pembelajaran dengan memaksimalkan olah cipta, olah karsa, dan olah karya melalui berbagai model pembelajaran dengan menyesuaikan keberagaman murid. Dan tak lupa mengoptimalkan peran guru sesuai dengan sistem AMONG, yaitu ing ngarso sung tulodo. Di depan memberikan teladan ing madya mangun karso, di tengah membangun semangat, dan tuturi handayani di belakang memberikan dorongan. Demikian pemaparan saya tentang koneksi antar materi pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara modul 1.1. Mohon maaf apabila banyak salah dalam penyampaiannya. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam guru penggerak, guru bergerak Indonesia maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.